Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Manajer Santri. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman sembuh dari penyakit asam lambung yang saya derita selama kurang lebih 1 tahun. Cerita pertama itu ketika saya masih di perantauan dan masih kuliah di Yogyakarta. Pada saat itu ada musibah mendunia, yaitu COVID. Nah, COVID ini ya kalau sekarang nggak tahu ya itu penyakit apa cuma isu ya. Tapi kenyataannya banyak yang meninggal karena isu-isu COVID, karena penyakit COVID itu yang membuat semuanya jadi rusuh, mulai dari perekonomian, kemudian sosial kemasyarakatan, hancur semua. Nah, ceritanya seperti ini kawan-kawan. Pertama kali terkena asam lambung itu gara faktor pikiran yang pertama. Nah, faktor pikiran ini sangat mempengaruhi untuk memicu asam lambung naik gitu. Setiap orang itu pasti mempunyai asam lambung, tapi tergantung kekuatan imun, daya tahan tubuh kita itu kuat atau enggaknya gitu. Nah, ceritanya itu ada teman saya yang di rumah itu meninggal dunia karena COVID. Nah, kenapa sih COVID ini kok menghantui diri saya gitu loh? Seakan-akan itu COVID itu merusak segalanya, terutama diri saya dan juga keluarga saya gitu. Nah, pas saya mikir terus sampai budek rek. Sumpah budek dah saya. Itu nggak ada habisnya itu, tiap habis bangun tidur itu pasti mikirkan itu, gimana ya keadaan orang tua saya, apa besok ini saya meninggal gara-gara COVID ini. Teman saya kan sudah meninggal pada saat itu, masuk rumah sakit kurang lebih ya nggak sampai, itu cuma semalam kalau nggak salah itu. Nah, saya mikir terus, lama-lama itu imunitas tubuh itu nggak kuat, karena ya kan pekerjaan saya dulu itu dari sore sampai tengah malam baru selesai, otomatis tenaga kan udah terkuras habis itu, kemudian pikiran di kampus, terus kena COVID itu, jadi pikirannya itu udah amburadul lah semua. Nah, pada saat itu saya masih ingat sekali itu. Kenapa saya kok bisa sampai sakit berminggu-minggu dan itu nggak kunjung sembuh, demam, kemudian batuk, tiba-tiba pusing kepala. Nah, poin yang kedua yaitu tentang pola hidup sehat dan pola makan kita yang tidak teratur. Pola hidup sehat itu kita harus menyesuaikan antara kondisi jam kerja kita sama istirahat kita itu selalu seimbang. Kemudian yang pola makan itu tentang bagaimana sih kita bisa mengatur jam makan itu secara teratur gitu loh. Karena dulu saya jujur, saya waktu masih jadi anak kos, untuk sarapan saja itu kadang di jam-jam siang, kadang jam sore, ya kadang malam baru makan gitu. Wajar karena anak kos dan juga itu kondisi keuangan kita itu masih ya memburuk lah, hitungannya seperti itu. Nah, pola makan ini sangat mempengaruhi terhadap pemicunya asam lambung jadi naik. Di antara poin satu tadi tentang pikiran, ketambahan pola makan dan pola hidup yang kurang sehat ini sangat memicu untuk naiknya asam lambung dan mengganggu kondisi psikis kita, kondisi kesehatan kita, dan juga apa yang kita lakukan itu membuat kita tidak nyaman. Di bulan pertama saya merasakan demam itu selama kurang lebih 1 minggu yang tidak kunjung sembuh. Nah, waktu itu saya beranikan diri untuk periksa ke puskesmas terdekat gitu. Dan alhamdulillahnya tidak didiagnosis penyakit COVID itu. Jadi saya waktu itu katanya kata dokter terkena penyakit asam lambung dan itu baru gejala. Nah, pas waktu kena gejala itu saya udah berobat, dikasih obat sama dokter itu kalau nggak salah omeprazol. Itu saya minum kurang lebih 6 hari itu alhamdulillah ada perubahan yang sangat banyak. Mulai dari demam yang saya rasakan itu agak mendingan lah, walaupun masih ada sedikit-sedikit. Terus pola makan
saya benarin toh dari anjuran dari dokter itu sangat berpengaruh juga. Alhamdulillah perutnya itu nggak terlalu nggak terlalu melilit, nggak terlalu kembung gitu. Nah waktu itu saya coba aja karena saya kira udah sembuh total, dan saya memberanikan diri untuk makan yang agak pedes, agak asem gitu. Dan ternyata apa coba? Semuanya itu saya makan dan malah kacau. Itu semua membuat asam lambung saya jadi naik.